Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salma Anafi dari kelas 2 PAIA dengan NIM 244-110-40-2040. Di sini saya akan membahas terkait dengan usul fikih. Yang pertama, ada pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul berasal dari kata asal, yang berarti dasar, pokok, fondasi, ataupun akar. Dalam konteks bahasa Arab, asal itu sendiri digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi dasar atau tempat kembali sesuatu yang lain. Sedangkan fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan, yang berarti pemahaman yang mendalam. Secara bahasa, maka usul fikih dapat diartikan dasar-dasar dalam memahami hukum secara mendalam. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan dalam konteks pemahaman, misalnya liyaftaqahu fiddin, yang artinya agar mereka memahami agama. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Sedangkan menurut istilah, usul fikih berarti ilmu tentang kaidah-kaidah atau metode dan juga dalil-dalil umum yang digunakan untuk menggali atau istinbat hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang otoritatif. Apa sih maksudnya? Yang pertama, maksudnya adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum, yakni kaidah dalil, misalnya perintah menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram. Kemudian, prinsip penetapan hukum seperti qiyas, istihsan, dan juga istishab yang digunakan untuk menggali hukum syariat. Usul fikih tidak langsung menghasilkan hukum, tapi menyediakan alat dan metode untuk mencari dan menetapkan hukum atau istinbat dari teks-teks wahyu seperti Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian, dari sumber-sumbernya yang otoritatif, maksudnya adalah sumber hukum utama yang diakui dalam usul fikih seperti Al-Quran, Sunnah, ijma, dan juga qiyas. Yang kedua, sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama, masa pembentukan atau masa sahabat dan juga tabi'in, di mana masa ini tidak ada pembukuan usul fikih secara formal. Kemudian, praktik istinbat hukum dilakukan berdasarkan pemahaman langsung terhadap nas. Contoh tokoh pentingnya ada Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Kaidah-kaidah yang digunakan seperti qiyas, kemudian istihsan, dan juga urf sudah digunakan meski belum tersusun secara sistematik. Kemudian yang kedua, ada masa kodifikasi atau akhir abad ke-2 Hijriah sampai dengan awal abad ke-3 Hijriah. Pada masa ini ditandai dengan pembukuan ilmu usul fikih secara sistematis. Tokoh sentralnya ada Imam Syafi'i, kemudian dengan karya monumentalnya yaitu ada Al-Risalah. Imam Al-Syafi'i menyusun metodologi pengambilan hukum dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan juga Qiyas. Ia memadukan pendekatan tekstual Madinah dan rasional Irak, kemudian dikenal sebagai bapak usul fikih. Yang ketiga, ada masa perkembangan dan diferensiasi madhab, yaitu pada abad ketiga sampai dengan ke-5 Hijriah. Pada masa ini, munculnya mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan lain-lain yang memiliki pendekatan usul fikih masing-masing. Dua metode yang dominan diantaranya, yang pertama, metode mutakalimin, yaitu metode yang teoritis sampai dengan filosofis. Metode ini cenderung dianut oleh mazhab Syafi'i dan juga Maliki. Pada metode ini menyusun usul fikih secara independen dari fikih, yakni terpisah. Kemudian tokohnya ada Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian yang kedua, metode fuqaha atau praktis secara hukum. Pada metode ini cenderung dianut oleh mazhab Hanafi. Pada metode ini menyusun usul dari praktek hukum fikih yang telah ada. Kemudian tokohnya seperti ada Abu Bakar Al-Jassas, kemudian ada Al-Dabusi. Kemudian yang keempat, ada masa kematangan dan kompilasi terjadi pada abad ke-6 sampai dengan ke-8 Hijriah. Pada masa ini, banyak karya besar muncul menyatukan kedua metode. Tokoh pentingnya seperti ada Al-Amidi, Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, kemudian Ibn Al-Hajib, Mukhtasar Al-Muntaha, Al-Taftazani, Al-Suyuti, dan lain sebagainya. Menyusun ulang dan merangkum berbagai teori usul merupakan masa yang terjadi pada periode ini. Kemudian pada masa ini, ilmu usul fikih mencapai struktur yang matang dan mapan. Kemudian yang kelima, masa kemunduran. Pada masa ini terjadi pada abad ke-9 sampai dengan 13 Hijriah. Pada masa ini terjadi dominasi taklid yang menyebabkan stagnasi ijtihad. Kemudian kajian usul fikih menjadi repetitif dan tidak berkembang. Kemudian fokusnya berpindah ke komentar syarah atau hasyiah dan juga ikhtisar atas karya klasik. Yang keenam, masa modern dan kontemporer. Pada masa ini terjadi pada abad ke-14 Hijriah sampai dengan sekarang. Pada masa ini munculnya semangat tajdid atau pembaharuan dalam pemikiran Islam. Tokoh-tokoh kontemporer diantaranya ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Al-Khudari, Abu Zahro, Wahbah Az-Zuhaili, dan lain sebagainya. Pada masa ini, para ulama tersebut menghidupkan kembali usul fikih dengan pendekatan kontekstual. Seperti Toha Jabir Al-Awani dan Yusuf Al-Qaradawi memperkenalkan konsep maqasid syariah dalam konteks modern. Yang ketiga, sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam atau istinbat al-hukum dilakukan berdasarkan sumber-sumber tertentu yang diakui keabsahannya oleh para ulama. Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, sumber utama. Yang kedua, sumber sekunder, tambahan ataupun pelengkap.
Sumber utama hukum Islam ada dua. Yang pertama, Al-Quran, merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sumber hukum yang paling utama dan tidak bisa dibantah. Kemudian mengandung berbagai hukum tentang akidah, ibadah, muamalah, pidana, dan juga etika. Contohnya seperti kewajiban sholat, larangan mencuri, hukum warisan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, ada as-sunnah ataupun hadis Nabi, yakni segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, memerinci, atau menambahkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian contohnya seperti tata cara sholat yang dijelaskan oleh Nabi, meskipun perintahnya ada di dalam Al-Quran. Kemudian, sumber sekunder hukum Islam ada dua, yakni ijma' dan juga qiyas. Ijma' yakni kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa terhadap suatu hukum syariat. Kemudian, ijma' menjadi dalil hukum apabila tidak ditemukan nas atau teks yang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, contohnya seperti keabsahan Al-Quran dalam bentuk mushaf, pelarangan nikah mut'ah setelah masa Nabi. Dan yang kedua, qiyas atau analogi, persamaan. Menyimpulkan hukum suatu perkara yang tidak ada nasnya dengan membandingkan para perkara lain yang ada nasnya. Kemudian, qiyas atau analogi, yakni perbandingan, menyimpulkan hukum suatu perkara yang tidak ada nasnya dengan membandingkan pada perkara lain yang ada nasnya, karena ada persamaan ilat atau alasan hukum. Contohnya, pengharaman narkoba dengan qiyas pada khamr karena sama-sama memabukkan. Kemudian, ada sumber tambahan yang dipakai oleh sebagian ulama. Terdapat 4 sumber, diantaranya yang pertama, ada istihsan atau preferensi hukum, di mana meninggalkan qiyas yang jelas menuju hukum lain yang dianggap lebih maslahat. Pada istihsan banyak digunakan dalam mazhab Hanafi. Kemudian, maslahah mursalah atau kemaslahatan umat, di mana menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan nas. Contohnya, pembuatan undang-undang lalu lintas dalam negara Islam. Kemudian ada urf, adat atau kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah bisa dijadikan pertimbangan hukum. Contohnya, mahar dalam pernikahan yang berbeda di tiap-tiap daerah. Kemudian ada syadz al-doro'i, yakni menutup celah kejahatan, di mana syadz al-doro'i ini mencegah hal yang mubah karena bisa menjadi jalan keharaman. Contohnya seperti larangan berhalwat atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Kemudian yang keempat, maslahah mursalah dan maqasidus syariah. Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' ataupun Qiyas. Istilah ini berasal dari dua kata, maslahah yang berarti kemaslahatan, kebaikan, dan manfaat. Kemudian mursalah berarti yang dilepaskan atau tidak terikat. Yang pertama, pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diakui ataupun ditolak oleh dalil syara, Al-Quran, dan juga hadis, tetapi tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam atau maqasidus syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh dari maslahah mursalah diantaranya yang pertama, pembuatan KTP ataupun paspor. Tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, tapi bermanfaat untuk identitas dan keamanan. Kemudian yang kedua, penggunaan lampu lalu lintas. Tidak ada dalil langsung, tapi digunakan untuk mencegah kecelakaan yang merupakan perlindungan jiwa. Dan yang ketiga, undang-undang tentang pelarangan narkoba. Tidak disebutkan secara eksplisit, tapi sesuai dengan menjaga akal dan jiwa. Kemudian, syarat maslahah mursalah yang dapat diterima, diantaranya yang pertama, relevan dengan tujuan syariat atau sesuai dengan maqasidus syariah. Yang kedua, maslahah mursalah bersifat umum dan bukan hanya untuk kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang ada. Kemudian, syarat maslahah mursalah yang dapat diterima diantaranya, yang pertama, relevan dengan tujuan syariat atau maqasidus syariah. Yang kedua, maslahah tersebut bersifat umum dan bukan hanya untuk kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang ada. Kemudian, dalil-dalil Al-Quran yang membahas terkait dengan maslahah mursalah. Meskipun maslahah mursalah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun hadis, para ulama mengemukakan sejumlah dalil umum yang mendukung legitimasi penggunaan maslahah dalam hukum Islam. Di antaranya, yakni Quran Surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan membawa rahmat atau kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ini menandakan bahwa hukum Islam bertujuan memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan yang merupakan aspek dari maslahah. Kemudian pada sunnah juga terdapat dalil yang menjelaskan, la dororu wa la doror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi dasar penting dalam menghindari kemudorotan dan mewujudkan kemaslahatan. Pendapat ulama tentang maslahah mursalah.
Yang pertama ada Imam Malik, adalah salah satu ulama yang paling banyak menggunakan maslahah mursalah dalam ijtihadnya. Kemudian Imam Al-Ghazali, beliau mendukung dengan syarat kemaslahatan itu benar-benar selaras dengan maqasidus syariah dan tidak bertentangan dengan nas. Kemudian Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa seluruh syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kemudian Al-Maqasidus Syariah, yakni secara bahasa tujuan-tujuan syariat. Sedangkan secara istilah maqasidus syariah yakni tujuan hikmah dan maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya, baik yang berkaitan dengan individu, masyarakat, maupun negara. Tujuan utama dari maqasidus syariah adalah menjaga kemaslahatan atau kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat, serta menghindarkan mereka dari kerusakan ataupun bahaya. Kemudian, tujuan pokok atau al-daruriyah al-khamsah menurut para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Al-Syatibi, maqasid syariah mencakup 5 hal pokok yang harus dijaga. Yang pertama, hifz al-din, menjaga agama. Yang kedua, hifz an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifz al-aql, menjaga akal. Yang keempat, hifz an-nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifz al-mal, yakni menjaga harta. Kelima hal ini dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang menjadikan tujuan utama dari syariat Islam. Kemudian, tujuan dari maqasidus syariah yang pertama bersumber dari dalil syar'i, yakni tujuan tersebut harus didasarkan pada nas Al-Quran dan hadis ataupun ijma' serta qiyas. Kemudian yang kedua, bersifat umum atau universal. Maqasid tidak boleh hanya berlaku untuk individu atau kelompok tertentu, tapi harus mencakup kemaslahatan umum umat manusia. Yang ketiga, selaras dengan prinsip keadilan. Tujuan tersebut harus menciptakan keadilan, bukan kezaliman ataupun diskriminasi. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan teks syariat yang qat'i, yakni tidak boleh menetapkan tujuan atau kebijakan yang melanggar ketentuan syariat yang sudah jelas atau qat'i, baik dari segi dalil maupun maknanya. Serta yang kelima, menjaga dari mafsadah atau kerusakan. Kemudian, macam-macam maqasidus syariah. Para ulama membagi maqasidul syariah terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, al-daruriyah atau primer, yakni kebutuhan yang paling mendasar dan vital bagi kehidupan manusia. Jika tidak dijaga, maka kehidupan akan rusak atau bahkan hancur. 5 unsur utama dalam daruriyah adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Contohnya seperti kewajiban sholat, puasa, zakat untuk menjaga agama, kemudian larangan membunuh untuk menjaga jiwa, larangan minuman keras dan narkoba untuk menjaga akal, larangan zina dan perintah nikah untuk menjaga keturunan, larangan mencuri dan perintah bayar hutang untuk menjaga harta. Kemudian yang kedua, al-hajiyat, sekunder ataupun pelengkap. Kebutuhan yang menunjang kenyamanan hidup, tapi jika tidak ada, tidak sampai mengancam eksistensi manusia, hanya akan menyebabkan kesulitan. Contohnya, rukhsah atau keringanan dalam sholat ketika safar, memberi kemudahan beribadah. Boleh jual beli dan sewa menyewa, memudahkan aktivitas ekonomi. Boleh berbuka puasa saat sakit atau perjalanan yang bertujuan meringankan beban ibadah. Kemudian yang ketiga, ada al-tahsiniyat, yakni tersier, penyempurna ataupun etika. Mencakup menambah keindahan, kesempurnaan, dan etika dalam hidup, meskipun tidak wajib. Contohnya, anjuran memakai pakaian yang rapi dan sopan saat sholat. Kemudian, sunnah makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian, anjuran bersedekah dengan senyum dan ucapan yang baik, serta larangan israf atau berlebih-lebihan, meskipun dalam hal yang halal. Kemudian, dalil-dalil yang menjelaskan tentang maqasidus syariah diantaranya yang pertama, hifz ad-din atau menjaga agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kemudian yang kedua, hifz an-nafs, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atas kamu membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian, hifz al-aql. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini menjelaskan bahwasannya larangan khamr bertujuan menjaga akal, karena akal adalah alat utama manusia untuk membedakan benar dan juga salah. Kemudian, hifz an-nasl, menjaga keturunan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa as-sabila. Ayat ini menjelaskan tentang syariat melarang zina dan menganjurkan pernikahan sah agar keturunan terjaga secara moral dan sosial. Kemudian, hifz al-mal, menjaga harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini menjelaskan syariat menjaga hak milik dan melarang pencurian, penipuan, serta korupsi. Kemudian yang kelima, contoh memahami usul fikih dalam kehidupan. Memahami usul fikih atau dasar-dasar sebagai prinsip-prinsip hukum Islam sangat penting agar seseorang tidak hanya tahu apa hukumnya, tetapi juga mengapa hukum itu ditetapkan. Berikut ini contoh penerapan pemahaman usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya. Yang pertama, menggunakan masker saat sholat di masa pandemi. Dengan menggunakan pendekatan usul fikih,
yaitu kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddim ala jalbil masalih, atau menghindari kerusakan atau mudarat didahulukan daripada menarik manfaat. Maka dalam kondisi pandemi, memakai masker saat sholat tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan karena menjaga kesehatan itu lebih utama. Kemudian yang kedua, hukum makanan yang mengandung gelatin. Bolehkah mengonsumsi makanan yang mengandung gelatin dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i? Melalui pendekatan usul fikih menggunakan prinsip istislah atau perubahan zat. Bila zat haram berubah total menjadi zat baru yang suci dan bermanfaat, maka hukumnya bisa berubah. Pada kesimpulannya, jika proses industri membuat gelatin mengalami istihalah sempurna, maka bisa dianggap suci dan juga halal. Kemudian, berjualan online tanpa menyebut semua spesifikasi produk. Pertanyaannya, apakah sah jual beli online jika membeli belum melihat barang secara langsung? Melalui pendekatan usul fikih yakni kaidah al-gharar yufsidul uqud, ketidakjelasan bisa merusak akad. Maka, dalam konteks sekarang seperti foto, deskripsi, dan testimoni menggantikan penglihatan langsung. Maka jual beli online sah jika informasi cukup jelas untuk menghindari gharar ataupun penipuan. Sholat di tempat kerja saat tidak ada musola. Apakah boleh sholat di ruang kerja atau tempat terbuka? Menggunakan pendekatan usul fikih, pada dalil Nabi Muhammad SAW, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Kaidahnya, al-adah muhakkamah. Kebiasaan yang berlaku bisa jadi pertimbangan hukum. Maka diperbolehkan untuk sholat di ruang kerja atau tempat terbuka. Itulah 5 poin penting yang dapat saya jelaskan seputar ilmu usul fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.